Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kemana damang? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua. Karena kan akhir-akhir ini di beberapa tempat di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang cuacanya itu hujan terus, bahkan angin yang sangat kencang. Oke, di kali ini Mama akan membawakan alur cerita film dengan judul Revolver. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan mantan anggota polisi yang elit yang mencari hak yang harus dia dapatkan sekaligus mencari kebenaran atas meninggalnya orang-orang terdekatnya. Oke, bagaimana keseruannya? Simak terus di video ini. Di awal film, kita diperlihatkan pada sosok wanita yang keluar dari penjara yang bernama Betty. Betty adalah polisi yang terpaksa di penjara. Hukuman penjara yang diterima Betty selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, cukup membuat dia tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya siapa-siapa. Setelah Betty keluar dari penjara, datang seorang pria yang ganteng dan membawa mobil mewah. Ternyata pria ini adalah jaksa pengadilan umum di negeri ini, di mana pria ini yang dulu menjebloskan Betty ke penjara. Betty didakwa atas kasus suap dan penyalahgunaan barang haram. Laki-laki ini sengaja datang menemui Betty untuk menghina nasib Betty yang seperti ini. Karena Betty tinggal pergi oleh teman-temannya, bahkan ditinggal oleh keluarganya hingga kasus ini ditutup. Tidak lama dari obrolan itu, seorang perempuan pun keluar dari mobil yang berwarna merah. 야, 너 여기 왜 왔냐? Dia bernama Ica. Perempuan itu tiba-tiba menjemput Betty, meskipun Betty tidak mengenalinya sama sekali. Akan tetapi, ada ungkapan dari Ica bahwa dia sudah menganggap Betty sebagai kakaknya sendiri. Oleh karena itu, Betty pun ikut dengan Ica dan menghindari pria yang menjebloskan dia ke penjara yang bernama Mawang Iwa. Sebelum Mawang Iwa itu menghinanya lebih jauh. Saat berada di mobil, Ica akhirnya membuka identitas aslinya, di mana Ica adalah seorang karyawan dari seorang bos yang kita panggil saja dia dengan sebutan nama Mamangju. Mamangju inilah yang menyuap pihak kepolisian hingga membuat Betty di penjara. Oleh karena itu, Betty tidak sepenuhnya percaya kepada Ica, karena ia pikir Ica pasti dikirim oleh seseorang untuk menyembaknya lagi. Lantas dari situlah ia memilih pulang sendiri. Namun sebelum Ica pergi, ia berniat memberikan hadiah kepada Betty, yaitu sebotol minuman alkohol. Ketika Ica itu memberikan sebotol minuman kepada Betty, Betty pun curiga kalau Ica itu adalah suruhan dari pacarnya yang sudah meninggal. Soalnya di adegan sebelumnya itu, Betty itu pernah meminta sebotol minuman yang khas seperti yang diberikan oleh Ica kepada pacarnya. Kita lanjut dengan adegan 2 tahun lalu, di mana Ica masih menjadi polisi dan berniat membeli apartemen mewah di tengah kota Korea Selatan atau kota Seoul. Saat itu, Ica ingin tinggal bersama pacarnya yang juga seorang polisi yang bernama Mang Iim. Namun, dari adegan ini terlihat bahwa Iim adalah pria yang sangat pendiam dan punya banyak rahasia. Bahkan ketika ia punya rencana, Iim tidak pernah menceritakan itu kepada pacarnya, yaitu Betty. Betty, setelah membeli apartemen, dia berniat pamer di Instagram bahwa ia baru saja memeriksa apartemennya yang baru ia beli dengan Iim. Tapi, di sini Iim segera mengingatkannya jika apartemen itu dibeli dengan uang hasil suap. Alhasil, jika Betty itu posting di Instagram, mereka berdua bisa saja ketahuan dan akan diperiksa oleh KPK. Kalau ketahuan, Betty pun membatalkan niatnya untuk pamer ke teman-teman SMA-nya. Tidak lama kemudian, Mamang Iim mendapatkan telepon dari anak buahnya, di mana dia melaporkan Mamangju sedang diperiksa oleh jaksa. Lalu, alasan dia melakukan suap kepada pihak kepolisian adalah karena hampir setiap malam Mamangju selalu pesta narkoboy. Tetapi bedanya, malam terakhir pesta tersebut didatangi oleh anak menteri ternama di negeri ini. 내 이름은 김영사님은 없습니다. Mang Iim juga tidak terima atas perlakuan Mamangju itu. Keesokan harinya, Betty diminta untuk menemui Mang Iim di sebuah tempat yang sepi. Ternyata, dalam pertemuan itu, Iim sudah membawa seorang jaksa bernama Tatang dan seorang pria muda yang termasuk golongan orang yang kaya sepertinya. 누구시죠? 이스턴 프라미스. Dalam pertemuan di tempat yang terpencil, Mamang Iim diminta untuk keluar dari kepolisian dan mengaku bahwa ia menerima suap selama ini. Yang anehnya, yang bikin Mamang bingung kenapa karir Betty yang harus dikorbankan. Mungkin Mamang Iim kesal karena yang menikmati bukan dia saja,
tapi Betty juga. 그건 제가 Pemuda kaya ini menyajikan imbalan sebesar 700 juta won. Betty, yang berada di tengah situasi terdesak seperti itu, dia berpikir dengan cepat dan ia pun langsung merekamnya menggunakan ponsel pribadinya sebagai barang bukti. Karena merasa bahwa hal itu belum setimpal, ia meminta imbalan yang lainnya, yaitu sebuah apartemen mewah di kota Seoul. Tawaran itu di-ACC oleh pemuda kaya itu. Sepertinya pemuda kaya ini sudah pusing dengan permasalahannya, makanya dia langsung ACC agar masalahnya cepat selesai. Hari berikutnya, Betty bertemu dengan jaksa seperti yang sudah direncanakan. Betty mengaku bahwa hanya dirinya lah yang menerima suap dari Mamang Ju. Tapi anehnya, Mamang Ju juga memberikan kesaksian bahwa Betty juga menyalahgunakan barang haram, sehingga Betty dijatuhi hukuman lebih lama dari yang dijanjikan. 이스턴 프로미스 불법 자금 세탁 Cerita selanjutnya diperlihatkan pertemuan antara Betty dengan Mamang Iim. Sebagai mantan anggota polisi, Betty juga tidak luput dari siksaan secara fisik selama dia di dalam sel tahanan. Meskipun Mamang Iim adalah pria yang pendiam, dia juga merasa kasihan kepada Betty. Ia pun mengirimkan uang kepada Betty sebagai tabungan Betty di penjara, yang membuat Betty pun sangat kesal. Jaksa dan pemuda kaya sebelumnya yang seolah-olah menghilang, Betty pun mulai curiga kalau jaksa itu telah meninggalkannya. Akan tetapi, Iim meminta Betty supaya bersabar. Karena saat itu jaksa sedang mengurus pekerjaan yang lebih penting dulu katanya. Dan yang terpenting sekarang mah adalah kebebasan 2 bulan lagi yang akan didapatkan oleh Betty, kata Mamang Iim. Betty mengharapkan hadiah untuk merayakan kebebasannya. Selain meminta apartemen, Betty juga berharap Mamang Iim akan memberikannya sebotol minuman yang tadi kita ceritakan. Beberapa minggu kemudian, Betty mendapatkan kabar dari berita bahwasanya Mamang Iim meninggal karena bunuh diri, karena terbukti melakukan korupsi. Cerita selanjutnya memperlihatkan adegan di mana Betty menghampiri apartemen lamanya setelah dia keluar dari penjara. Dia pun menanyakan kepada pihak pengelola apartemen, dan ternyata apartemen itu sudah dialihkan oleh Mamang Iim kepada pria yang bernama Udin. Betapa kecewanya Betty karena apartemennya malah jadi milik orang lain. Betty pun mendatangi rumah yang bernama Mamang Udin itu. Tetapi bukannya bertemu dengan Bang Udin, Betty malah bertemu dengan paranormal yang bernama Budi. Betty pun kembali menuju apartemen lamanya dan dia membereskan barang-barangnya. Di sini, Betty menemukan sebuah kartu pos yang dikirim oleh Mamang Udin. Betty pun yakin Mamang Iim kenal dekat dengan Mang Udin. Adegan selanjutnya diperlihatkan ketika Betty dihubungi oleh seorang yang bernama Myun. Ia menghubunginya dan meminta Betty supaya menemuinya. Ternyata Myun juga adalah seorang pemakai narkoboy dan dia adalah senior dari Mamang Iim selama di kepolisian. Dia mengungkapkan banyak hal tentang Iim dan tidak terima kalau Iim meninggal secara begitu dan sangat aneh. Myun yakin jika Iim dijebak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Myun meminta Betty untuk membalaskan dendamnya. Karena Myun tahu kalau Betty juga sedang mencari seseorang. Makanya, ia ingin membantu Betty dan memberikan sebuah senjata api berjenis revolver. 이거 가져가면 내가 도와준다. Sesuai dengan petunjuk Myun, siang ini juga Betty menemui mantan komandannya, yang kita panggil saja dengan nama Wi. Polisi ini mendapatkan uang dari kasus suap yang ada di pihak kepolisian. Betty juga mengetahui kasus suap yang tiba-tiba ditutupi oleh badan kepolisian. Menggunakan hal tersebut, Betty mengancam seandainya Komandan Wi tidak memberikannya uang, Betty tak akan segan-segan akan membongkar kasus tersebut dan sekaligus menyeret nama Komandan Wi. Takut dengan ancaman Betty, Komandan Wi pun menurutinya dan memberikan Betty sejumlah uang. Setelah mendapatkan uang, Betty pun menemui Mamang Ju yang sedang ada di klub malamnya. Betty yakin bahwa 2 tahun lalu Mamang Ju telah mendapatkan imbalannya, meskipun Mamang Ju juga harus masuk ke penjara. Betty di sini merasa bahwa mereka adalah senasib, tapi faktanya mereka sangat berbeda dan bertolak belakang. Hal itu yang membuat Betty merasa kesal pada si Mamang Ju ini. Mamang Ju justru malah menceritakan pemilik perusahaan yang bernama Promise, yang dia dimiliki seorang wanita yang bernama Mbak Gris. Betty pun kembali menemui Myun untuk mencari tahu lebih jauh tentang Mbak Gris ini.
Dari penjelasan Myun, diketahui bahwa Mbak Grace adalah anak tiri dari pemilik perusahaan Promise yang sebelumnya. Namun, yang paling mengejutkan, Grace ternyata punya saudara tiri yang bernama Mamang Chiang. Kelihatannya, Myun tampak kesal kepada Betty karena bertanya soal Grace. Oleh karena itu, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Myun pun berkata bahwa ia tidak begitu mengenalnya, sampai akhirnya Betty bertanya tentang siapa Mbak Ica itu yang sebenarnya. Ternyata, Ica adalah selingkuhan dari Iim, pacarnya Betty yang dulu yang sudah meninggal dan sebagainya. Selanjutnya, Betty pun langsung menemui Ica. Ketika bertemu, Betty pun tanpa basa-basi terus terang kepada Ica. Dia mencari seseorang dari perusahaan Promise yang 2 tahun lalu berjanji akan membayarnya. Betty pun yakin bahwa orang dari Promise itu sering ketemu dengan Mamang Iim. Jadi, Betty pun meminta kepada Ica untuk menyebutkan siapa saja orang dari perusahaan tersebut yang pernah bertemu ataupun berjanjian dengan Iim. Di sini Betty pun berjanji akan membayar Ica sebesar 20 juta won jika Ica memberitahu dan membantunya. Beberapa orang pun Ica ingat hingga menyebut nama-nama Mamang Chiang, orang yang tidak membayar Betty sesuai dengan janjinya dan ternyata merupakan adik dari Mbak Grace. Walaupun ada beberapa rumor menyebutkan bahwa Mamang Chiang ini adalah pacar dari Grace. Makanya malam itu juga Betty ingin menemui Mamang Chiang itu. 내가 출소한 날 왜 찾아왔니? 앞으로 너하고 같이 다닐. Ketika ditemui oleh Betty, Mamang Chiang sedang mabuk berat. Namun ia masih mengenali Mbak Betty. Oleh karena itu, tanpa perlu melakukan basa-basi lagi, Betty langsung meminta imbalannya. Bukannya menanggapi permintaan itu, Mamang Chiang bukannya membayar, justru malah marah-marah kepada Betty. Akan tetapi, ternyata Mamang Chiang itu marah kepada karyawannya yang membiarkan orang asing datang ke tempat pribadinya yang seharusnya menjadi tempat privasi dia selama ini. 돈 달라 그러면은 약속한 사람은 당신이야. Setelah itu, Mamang Chiang menjelaskan kepada Betty bahwasanya ia sudah tidak lagi bekerja dengan perusahaan Promise itu. Kalau dia meminta imbalan itu, datangi saja perusahaan itu, ujar dari Mamang Chiang. Betty yang sudah muak dengan tingkah laku Chiang bersikukuh tidak terima begitu saja. Akhirnya, Betty tak bisa menahan rasa marahnya terhadap pemuda sekalor itu. Alhasil, Chiang pun digebukin sama Betty sampai kojor. Di hari esoknya, kabar penggebukan tersebut sudah sampai ke telinga Mbak Grace, di mana Mbak Grace mendapatkan info dari Mang Ucup. Mang Ucup ini adalah tangan kanannya Mbak Grace. Mang Ucup menjelaskan dengan rinci penyerangan yang dilakukan oleh Mbak Betty ke Mamang Chiang, di mana didasari karena Mbak Betty itu meminta uang imbalannya yang sudah dijanjikan selama 2 tahun ke belakang. Masalahnya adalah uang 700 juta won yang diinginkan Betty itu sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi nyatanya justru dihabiskan di tangan Chiang untuk main judi, main cewek, dan mabok pastinya. Laporan dari Mang Ucup itu pun membuat Grace sangat kesal. Baginya, Chiang hanya orang yang bisanya mencari masalah saja. Akibat dari penggebukan yang dilakukan Betty, Chiang pun menderita patah tulang di bahu dan kakinya. Chiang pun harus dirawat di rumah sakit. Di lain tempat, Betty kembali mendatangi rumah Bang Udin. Sekarang, Betty mengerti bahwa usaha perdukunan di rumah itu awalnya dirintis oleh Bang Udin. Dan sekarang, bisnis tersebut dilanjutkan oleh teman-temannya. Dikarenakan Bang Udin sudah tewas dibunuh oleh orang-orang perusahaan Promise. Teman Bang Udin memberikan alamat sebuah kuil, di mana Bang Udin sering pergi ke sana sebelum dia meninggal. Setelah itu, Betty menemui Mang Ucup ke kantor Promise dengan alasan yang sama, yaitu menagih uang 700 juta won. Namun, Mang Ucup yang menjadi perwakilan perusahaan itu mengatakan bahwa ia tidak bisa semudah itu mengeluarkan uang sebanyak itu, dikarenakan Mang Ucup perlu persetujuan dari direksi tertinggi, di mana hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, ujar dari Mang Ucup. 장난칠 생각하지 마. Mbak Betty sangatlah kesal dan sangat marah dengan pernyataan itu. Mbak Betty pun pergi dari tempat itu, tetapi sebelum pergi, Mbak Betty berkata kepada Mang Ucup bahwasanya ia tahu uang sebenarnya itu kemana berlabuhnya, dan itu membuat Mang Ucup merasa khawatir kepada Mamang Chiang, dikarenakan ya Mamang Chiang lah yang menghabiskan duit itu. Setelah kejadian itu,
Mang Ucup mengundang Mang Ju dan Mbak Ica ke kantornya. Dalam percakapannya, Mang Ucup menawarkan 2 bar yang akan mereka kelola, asalkan mereka mengawasi pergerakan dari Mbak Betty. Mereka berdua pun yang gila dengan duit, menyetujuinya dengan mudah dan senang sekali kelihatannya. Di sisi lain, Mbak Ica sangatlah terbebani, karena kan ialah yang membocorkan tempat pribadi Chiang kepada Betty. Di sisi lain juga, Ica pun punya beban tersendiri dikarenakan ia sudah berjanji kepada Betty di mana Ica akan membantunya sampai Betty menemukan ataupun menyelesaikan permasalahannya, yaitu mendapatkan uang 700 juta won. Di pagi harinya, Betty menelpon Ica dan mengajak Ica pergi ke kuil yang ada di pegunungan untuk mencari Mang Udin. Dikarenakan Ica itu orang yang licik, Ica juga membocorkan kepada Mang Ucup bahwasanya besok paginya tepat pada pukul 10 pagi Ica akan menjemput Betty dan mereka berdua akan pergi ke kuil yang bernama Kuil Cokoco. Singkat ceritanya, sesampainya di sana, Betty meminta Ica untuk tetap berada di tempat parkir, sementara Betty memasuki kuil. Selanjutnya, Betty pun berjalan menyusuri kuil. Jadi sengaja, Betty ketemu dengan pria penjaga kuil dan tanpa banyak omong, penjaga ini menyerahkan sertifikat apartemen kepada Betty. Ternyata, Mamang Iim telah menitipkan sertifikat tersebut sebelum dirinya terbunuh. Setelah pertemuan singkat itu, Betty pun berniat pulang. Sedikit lagi Betty sampai ke area parkir, dan Betty pun yakin sekali kalau Ica sudah membocorkan rencananya dan agenda ke pihak Promise. Untuk mengantisipasi hal-hal yang aneh, Betty pun menyiapkan revolvernya dan diletakkan di kakinya. Ketika Betty masuk ke dalam mobil, dia tidak memperlihatkan kecurigaan kepada Ica. Akan tetapi, tidak jauh dari kuil itu, mereka berdua dicegat oleh Mamang Chiang dan antek-anteknya. Sontak, Betty langsung marah kepada Ica, dan di sini Ica memberitahukan kepada Betty kalau dia hanya melaporkan agenda dan rencana Betty hanya kepada Mang Ucup saja. Dengan berat hati dan berat bujur, Betty dan keberaniannya dan pengalamannya di kepolisian, dia keluar dan menghadapi Mamang Chiang dan antek-anteknya. Mbak Ica yang berada di dalam mobil merasa salah dan coba menghubungi polisi. Akan tetapi, dia malah digagalkan oleh anak buahnya Mang Chiang, yang karenanya momentum itu dimanfaatkan oleh Betty untuk lari ke dalam hutan. Mamang Chiang pun kaget dan khawatir dengan hal itu. Alhasil, Chiang pun menyuruh semua anak buahnya untuk menyusul Betty dan membunuhnya. Hal yang tidak diketahui Chiang adalah ternyata Betty sudah menyiapkan perlawanannya di dalam hutan sana. Hasil, anak buah Chiang habis tidak ada yang tersisa oleh Betty. Terkejut dengan kedatangan Betty yang tidak terluka sedikit pun, Chiang di sini dibantu oleh Ser Sansun untuk membunuh Betty. Tidak luput, Mang Ju juga datang untuk merekam kejadian di lapangan untuk laporan ke Gris. Saat keadaan darurat itu, Betty berlindung di belakang Chiang yang duduk di kursi roda. Dalam kesempatan itu, Betty mengambil revolvernya dari kakinya dan memperlihatkan bahwa dia tidak takut sedikitpun dengan ancaman itu semua. Ya, kalau memang jadi Betty juga mungkin bakal ngelakuin hal yang sama, Lur. Soalnya kenapa ya? Kita udah hidup susah-susah nih di penjara selama 2 tahun, malah dimodosin. Kan capek, Lur. Mending kayak gitu aja. Betty pun menyuruh Chiang menghubungi Gris dan mengatakan bahwa Chiang sedang ditawan. Dan untuk membebaskannya, Gris harus membawa uang sebesar 700 juta won. Itu secara tunai tentunya. Betty pun menunggu Gris hingga wanita itu tiba di kuil tempat perjanjiannya. Tanpa menunggu lama, Gris pun segera menyerahkan uangnya. Karena dilihat dari mukanya, Gris sudah muak dengan permasalahan yang dilakukan oleh Chiang, yang merugikan dia hingga 2 kali lipat, Lur. Terlihat juga, Gris ini ingin ninggalin Chiang saking sudah muaknya dengan perilakunya. Pertanyaan Mamang nih, Lur, si Chiang ini tuh siapanya si Gris sih sampai segitunya gitu si Gris itu kepada si Chiang, ya kan? Bayangin 700 juta won dia relakan untuk ke si Chiang yang beban itu. Hal mengejutkan pun terjadi di mana Chiang memanggil Gris dengan sebutan ibu, Lur. Dan terungkap sudah, ternyata Chiang adalah anak dari Gris yang jadi beban keluarga. Udah nyusahin banget lah. Oke, Lur, untuk filmnya segitu dulu ya untuk kali ini.
Di adegan terakhir juga memperlihatkan ya Betty yang sedang menikmati ikan bakar di pinggir sungai dekat kuil. Di sini terlihat Betty sudah lega batinnya dikarenakan sudah mendapatkan apa yang dia cari-cari dan dia dambakan selama 2 tahun ke belakang. Sedikit pelajarannya dari mama untuk kalian semua. Ketika kita mengambil suatu jalan dan jalan itu diambil berdasarkan hawa nafsu semata, Mamang jamin ya kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Oleh karena itu, ambillah jalan sesuai dengan apa yang Allah berikan ataupun apa yang Allah inginkan. Oke, jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.